Kami semua rebah ke tanah. Hmm. Dan aku Lalu? mendengar suatu suara yang mengatakan padaku dalam bahasa Ibrani. Ya, ini Paulus ya. Dia menceritakan pengalamannya ketika mengalami perjumpaan dengan Yesus dan Dalam bahasa? bahasa Ibrani. Nah, tertulis di mana kemudian pernyataan Yesus kepada Paulus dalam bahasa Ibrani tersebut? Mana cari? Minta, minta apa katanya? Mana di Bibelmu berbahasa Yunani? Berbahasa Yunani, bahasa Ibrani. Yang lucu tuh gimana kita menang mau dijawab dia berikan filmnya Itu standby di bawah ambulans saya. Christian. Udah telepon tuh di bawah tuh siap. Gimana Bang? Boleh saya minta sejarah yang tertulis dengan tinta emas, menuliskan ejaan-ejaan serta nikut bahasa Ibrani ketika Paulus mendengarkan suara dari Yesus, Yesus menggunakan bahasa Ibrani. Boleh? Ini menceritakan Bang ya. Misalkan begini ya. Bang Juma itu ketemu orang Inggris. Kemudian orang Inggris itu berbicara bahasa Inggris kepada Bang Juma. Masa ditanya kitabnya di mana? Itu kan lucu tuh. Loh, ini pengalaman. Saya ini kan cuma menerima kemudian terjemahan dari kitab saudara. Yang saya minta bahasa aslinya mana? Kami semua rebah ke tanah dan aku mendengarkan suara dari Yesus. Yesus berkata kepadaku dalam bahasa Ibrani, tapi ternyata bahasa Indonesia. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang kegala rangsang. Ini bahasa Indonesia ini, Cak Ayu. Yang saya minta ketepatan bahasa yang didengarkan Saulus, Paulus, bahasa Ibrani dari Yesus. Tulisan itu tertulis di mana? Terjemahannya enggak ada, Bang. Oh, enggak ada. Oh, enggak ada. Ya sudahlah kalau begitu, artinya kisah sejarah yang ditorehkan kemudian kitab saudara yang bukan firman Tuhan menurut saudara pun ternyata hanya menyisakan terjemahan dari ungkapan-ungkapan Yesus yang masih kita ragukan kebenarannya. Benarkah Yesus pernah berkata dalam bahasa Ibrani kepada Saulus? Kalau benar, mana bahasa Ibrani yang Yesus ungkapkan itu? Mengapa engkau menganiaya aku? Mana Ibraninya? Ibraninya enggak ada loh, Bang. Enggak ada. Enggak ada. Masalahnya apa kok enggak ada? Kenapa bisa enggak ada? Kan mengaku aku mendengarkan dengan suara dalam bahasa Ibrani. Paulus bercerita bertemu Yesus dalam bahasa Ibrani. Kata Yesus dalam bahasa Ibrani apa itu? Dia ngomong apa di dalam bahasa Ibraninya? Saulus, Saulus, matumbana taemu pabalang ulummu, masusah hatimu menendang, mingkondong diobela kegala rangsang.
Begitu, bahasa Ibrani-nya kayak gitu. Boleh kalau menurut Bang Jumat. Oh, boleh. Ah, ya sudah. Oke, udah cukup, Bang. Biar kamu suka, Bang. Gitu. Enggak, ini kita berbicara mengenai skala kebenaran kan? Ya, Informasi kebenaran yang menurut datang Jumat, kepada sama kita juga nih, dengan saya. ada pengakuan tahun 57 kalau dia mendengarkan suara dari Yesus dalam bahasa Ibrani. Para kaum intelektual akan menakar kemudian kebenaran keabsolutan daripada pemberitaan seorang yang menarasikan mendengarkan suara Yesus dalam bahasa Ibrani. Apa yang kamu dengarkan dalam bahasa Ibrani itu? Ada. Ini bahasa Indonesia loh. Iya, bahasa Ibraninya mana? Tidak ada. Dia Yesus ini ngomong apa? Terus menurut kamu apa kalau nggak ada, masalahnya apa? Loh kok jadi nanya ke saya, Bang? Loh, kan kamu mempersoalkan bahasa kan? Ya, masalahnya apa? Ini bukan saya permasalahkan loh. Paulusnya mengaku, Kapan kamu nggak aku bermasalah? mendengarkan suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani. Ngaku, siapa yang ngaku? Paulus kan, Bang? Paulus yang ngaku. Ah, ya udah. Mana bahasa Ibrani yang kau dengar itu? Apa bunyinya? Coba suarakan. Ini seandainya, Bang. Oh, bukan seandainya. Kalau kejadian ini ditulis dalam bahasa Ibrani, tentunya juga ada tulisan bahasa Ibrani yang itu Saulus, mengapa engkau mengeluh? Nah, harus. Karena dia mengatakan dalam bahasa Ibrani. Kalau itu kitabnya Ibrani, gitu loh, Bang. Karena kitabnya bahasa Indonesia akhirnya. Nah, justru karena itu yang saya tanya, kitab Ibraninya mana? Yang diterima oleh Paulus dalam bahasa Ibrani itu mana? Ya, kalau mau cari di Google ada, Bang, itu di google.com itu ada kitab Perjanjian Baru dalam bahasa Ibrani. Itu aja, Bang, ya. Nggak usah dipersulit, Bang. Sing gampang ya. Oh, nggak bisa, Bang. Nggak bisa. Orang kalau berbicara. Sekarang oke. Sekarang saya tanya kepada saudara. Firman Tuhan itu bisa dikoreksi nggak? Firman Tuhan bisa dikoreksi nggak? Iya. Ya, nggak bisa lah. Firman Tuhan bisa direvisi nggak? Firman Tuhan yang ditulis, ya, kalau diterjemahkan, kemudian yang direvisi terjemahannya ya wajar saja. Firman Tuhan boleh direvisi nggak? Tidak boleh. Tidak boleh. Terjemahan bisa direvisi? Bisa, terjemahan direvisi. Berarti terjemahan bukan firman Tuhan? Quran juga direvisi kok. Terjemahan bisa direvisi kan? Quran terjemahan tepat dengan kemenang itu ada revisi loh, Bang. Oke. Makanya saya tanya, terjemahan itu bisa direvisi? Bisa. Berarti terjemahan ini bukan firman Tuhan kan? Terjemahan adalah sumbernya firman Tuhan. Sumbernya, iya, bukan firman Tuhan kan? Dah, kamu menggoreng apa? Dah, langsung aja kamu. Iya, nggak, saya tanya. Terjemahan ini bukan firman Tuhan kan? Terjemahan adalah firman Tuhan yang diterjemahkan. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Orang-orang kafir itu ingin menipu Allah dan menipu orang-orang beriman, padahal sesungguhnya mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Maaf, Bang, maaf. Firman Tuhan tidak bisa direvisi, tidak bisa dikoreksi. Terjemahan bisa direvisi, bisa dikoreksi. Dengan kata lain, terjemahan bukan firman Tuhan. Yang Anda genggam hanya terjemahan. Sama dengan kitab Anda bukan firman Tuhan. Saya kira cukup, Bang, untuk kita malam hari ini. Di tempat saya sudah jam 4, hampir sedikit lagi jam 4 subuh ya. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan pada subuh hari ini bisa memberikan edukasi kepada anak bangsa yang masih bisa berfungsi otaknya, akalnya dengan baik untuk memilih menapaki hidup mereka dengan agama yang benar-benar dari pencipta langit dan bumi, bukan agama yang hanya berlandaskan kepada doktrin dan dogma nenek moyang. Demikian para sahabat-sahabat sekalian,
Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kekurangan Anda bukan kekurangan saya. Kekurangan kita sama-sama. Saya tutup subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan, jayalah Islamku, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua.